Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan dan anugerah-Nya yang senantiasa boleh melingkupi kita, sehingga pada hari ini kita kembali bersama-sama untuk mendengarkan renungan harian Resort GKI Puruk Cahu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan bersukacita atas kelimpahan sukacita dan rahmat Tuhan. Ia begitu luar biasa dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Mengawali hari ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang kudus sebagai harapan dan tumpuan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, terlebih pelayanan kami. Pada saat ini kami rindu Allah berbicara melewati kuasa dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi suatu dasar firman Tuhan untuk kita pada hari ini, diambil dalam kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15, dengan perikop pembaharuan Israel ayat yang ke-8. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali, dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu. Dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang berkata tentangmu, engkau memakan orang, dan engkau memunahkan bangsamu. Oleh karena itu engkau tidak akan makan orang lagi, dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau, dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa, dan tidak lagi memunahkan bangsamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini berbicara tentang pembaharuan Israel. Dalam pembaharuan Israel ini Allah juga memberikan suatu ketetapan bagi mereka, agar mereka lagi tidak hidup dalam kejemaran dosa, tidak lagi hidup dalam kenajisan, tidak hidup lagi dalam penyembahan berhala. Tapi ketika mereka hidup diperbaharui oleh Allah, mereka hidup lagi lebih taat lagi kepada Tuhan. Dan terlebih-lebih iman mereka yang pada saat itu menjauh daripada Tuhan, lebih lagi mengutamakan iman dan pengharapan mereka. Betapa luar biasanya Allah menjanjikan hatinya bagi mereka. Mengatakan pada ayat yang ke-9, hatiku akan baik kembali, dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Begitu luar biasanya janji Allah bagi orang Israel. Ketika kehidupan mereka diperbaharui oleh Tuhan, Tuhan bukan hanya memperbaharui karakter, sifat, dan perbuatan mereka, tapi Allah juga memperbaharui iman mereka, agar mereka lagi lebih hidup taat dalam setiap ketetapan dan janji Allah. Hal ini bukan karena Allah ingin mereka lagi hidup di dalam dosa, tapi Allah ingin mereka hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Melalui pembaharuan dan pemulihan iman mereka, Allah juga mau mereka hidup
semata-mata untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi hal ini jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Allah ingin memperbaharuinya kehidupan mereka? Yang pertama, karena Allah mau mereka tetap hidup di dalam pembaharuan dan anugerah Allah. Dan yang kedua, mengapa Allah memperbaharui kehidupan orang Israel? Karena mereka adalah umat pilihan Allah yang harus mendapat bagian yang layak dan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa Allah memperbaharui kehidupan mereka? Karena Allah menjanjikan kepada mereka pada ayat yang ke-26, mengatakan kepada kita, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 ini, begitu luar biasanya Allah akan menaruhkan hati yang baru bagi mereka, dan roh yang baru, batin yang baru, serta menjauhkan dari mereka tubuh yang keras atau pemikiran yang keras dalam kehidupan mereka, tapi menaruhkan hati yang taat kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan ini juga ingin mengajarkan kepada kita, supaya kita lebih lagi hidup di dalam Tuhan. Ketika kita boleh diperbaharui hidup kita di dalam Tuhan, maka kita boleh melihat kuasa dan kemuliaan Allah itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sebab dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang-orang Israel hidup di dalam pemulihan yang baru di dalam Tuhan. Dan kiranya juga kita hidup dalam pemulihan yang baru, ciptaan yang baru daripada Tuhan. Kita boleh duduk hidup tidak berkenan, tapi mulai kita boleh mengoreksi kehidupan kita untuk menjadi orang yang hidup baru, hidup setia, hidup taat, hidup beriman, terlebih-lebih hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dalam setiap firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Segala kepujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat tahta-Mu yang kudus ya Allah. Sebab Engkau adalah Allah yang layak dipuji, diagungkan, disembah dalam setiap kehidupan kami. Dan sebab Engkau juga adalah Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan sejarah umat manusia. Bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang sanggup melakukan segala sesuatu seturut dan sesuai dengan setiap kuasa daripada firman-Mu. Bersyukur untuk pelantaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh mematraikan firman-Mu itu dalam hati, jiwa, dan roh kami, sehingga apapun yang boleh kami dengar, lakukan, dan dikerjakan, kami boleh melaksanakan itu semua dengan ketaatan, dengan iman dan keyakinan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat dan hari ini kami pun berdoa terkhusus untuk jemaat GKE Hingkat Pakat Tumbang Bana Narui. Diberkati jemaat-Mu di sana. Tuhan jaga pelihara mereka. Tuhan utus para malaikat dan Roh Kudus, agar apapun juga yang mereka boleh lakukan dan kerjakan, semua boleh mendapatkan berkat dan sukacita yang berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan mereka. Dijauhkan mereka dari masalah dan pergumulan. Jika mereka mengalami masalah dan pergumulan, Engkau teguhkan, kuatkan iman dan pengharapan mereka Tuhan. Kami percaya apapun yang mereka kerjakan, semua boleh mendatangkan sukacita dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Baik kehidupan mereka berjemaat, kehidupan mereka berumah tangga, dalam pekerjaan dan usaha pun, dalam nama Tuhan Yesus diberkati Bapa. Pun kami berdoa untuk pengurus gereja Hingkat Pakat Tumbang Bana Narui, BPH Majelis Jemaat di sana. Engkau boleh memberkati, menyertai dalam tugas, tanggung jawab, pelayanan, dan pengabdian mereka. Baik pendeta, vikaris, penginjil, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, bahkan orang yang terpanggil rindu untuk melayani Tuhan, diberkati mereka Bapa. Terkhusus juga kami pun berdoa untuk seluruh warga jemaat sekawasan Resort Puruk Cahu. Engkau boleh memberkati kami, agar kami boleh menjadi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang setia, jemaat yang beriman, jemaat yang menjadi takut akan Tuhan, terlebih jemaat yang selalu rindu memuliakan Allah dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Para pekerja MPH Majelis Resort GKE,
baik itu pendeta, vikaris, penginjil, guru agama, guru sekolah minggu. Engkau juga boleh memberkati kami semua Tuhan, dalam pengabdian kami, dalam pelayanan kami. Talenta, karunia, hikmat, kebijaksanaan Engkau curahkan bagi kami, sehingga melalui pelayanan kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, dan banyak jiwa-jiwa yang menjadi percaya dan mengenal Tuhan. Kami pun berdoa untuk pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air, terlebih pemimpin daerah Kabupaten Murung Raya. Engkau boleh memberkati, menyertai dalam tugas tanggung jawab mereka. Berikan hati untuk melayani dengan ketulusan, dengan iman, dengan pengabdian, terlebih menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.